Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Sebelum kita mulai pembelajaran matematika, mari kita ucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan belajar mengenai materi keliling dan luas bangun datar. Ada bangun datar persegi, persegi panjang, dan segitiga. Berikut materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, mengenal bilangan pangkat 2 dan akar pangkat 2. Yang kedua, keliling dan luas persegi. Yang ketiga, keliling dan luas persegi panjang. Dan yang keempat, keliling dan luas segitiga. Mengenal bilangan pangkat 2 dan akar pangkat 2. Bilangan pangkat 2. Bilangan pangkat 2 disebut juga bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat adalah bilangan yang diperoleh dari hasil perkalian dua bilangan yang sama. Contoh, 1 kuadrat atau 1 pangkat 2 itu sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. 2 kuadrat atau 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Begitupun seterusnya. Nah, bentuk 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, dan seterusnya inilah yang disebut dengan bentuk pangkat 2 atau bentuk kuadrat. Sedangkan bilangan 1, 4, 9, dan seterusnya inilah yang disebut dengan bilangan pangkat 2 atau bilangan kuadrat. Tabel berikut menunjukkan bilangan-bilangan kuadrat dari 1 sampai 100. Bisa anak-anak lihat pada angka berwarna kuning. Nah, di sini Ibu beri contoh kalau 1 kuadrat tadi itu kan 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, kalau 2 kuadrat kan 2 dikali 2. Berapa 2 dikali 2? Ada yang tahu? Ya, betul ya. 2 dikali 2 itu sama dengan 4. Dan seterusnya. Akar pangkat 2. Akar pangkat 2 adalah kebalikan dari kuadrat, di mana akar pangkat 2 merupakan hasil dari kuadrat suatu bilangan. Kita langsung saja ke contoh agar lebih jelas. Nah, di sini tadi kan 2 kuadrat atau 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. 3 kuadrat atau 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 9. 4 kuadrat atau 4 pangkat 2 itu sama dengan 4 dikali 4 sama dengan 16. Nah, di sini ada akar 4. Akar 4 itu merupakan sama dengan akar dari 2 kuadrat, sama dengan 2. Akar 9 itu sama dengan akar 3 kuadrat, sama dengan 3. Akar 16 itu sama dengan akar 4 kuadrat, sama dengan 4, dan seterusnya. Nah, bentuk akar 4, akar 9, akar 16, dan seterusnya inilah yang disebut dengan akar pangkat 2. Nah, sebelum lanjut materi keliling dan luas bangun datar persegi, persegi panjang, dan segitiga, ayo coba kita sebutkan apa saja ya contoh benda di sekitar kita yang berbentuk bangun datar persegi, persegi panjang, dan segitiga. Nah, coba anak-anak sebutkan mulai dari yang bentuk persegi. Apa saja? Nah, betul. Ada bingkai foto, ada jam dinding, ada kalender, dan masih banyak lagi ya. Kemudian, yang bentuk persegi panjang ada apa saja? Ayo, coba anak-anak sebutkan. Ya, betul ya. Ada penghapus, ada penggaris, dan ada papan tulis. Dan masih banyak lagi benda di sekitar kita yang bentuknya persegi panjang. Nah, kalau bentuk segitiga kira-kira ada apa saja ya? Ya, tepat sekali. Ada pintu tenda, ada rambu-rambu peringatan, dan ada bendera party. Lalu, apa ya keliling dan luas bangun datar itu?
Keliling bangun datar adalah jumlah panjang seluruh sisi-sisi yang mengelilingi bangun datar tersebut. Sedangkan luas bangun datar adalah besar daerah yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar tersebut. Nah, coba perhatikan gambar persegi berikut. Tanda panah yang mengelilingi persegi inilah yang disebut dengan keliling, yaitu sisi-sisi yang mengelilingi bangun datar. Sedangkan daerah yang diarsir itulah yang disebut dengan luas. Menghitung keliling dan luas bangun datar. Yang pertama, keliling dan luas persegi. Anak-anak tentunya masih ingat apa saja sifat-sifat dari bangun datar persegi? Ya, betul. Sifat-sifat persegi yang pertama, semua sisinya sama panjang. Yang kedua, semua sudutnya siku-siku. Perhatikan gambar persegi KLMN berikut. Persegi KLMN mempunyai panjang sisi 4 petak satuan. Keliling persegi KLMN dihitung dengan menjumlahkan panjang semua sisinya, yaitu keliling sama dengan KL ditambah LM ditambah MN dan ditambah NK. Sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 16 petak satuan. Selanjutnya, panjang KL sama dengan panjang LM sama dengan panjang MN sama dengan panjang NK, di mana itu disebut dengan sisi. Jadi, secara umum, keliling persegi dengan panjang sisi S adalah keliling sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Atau dapat ditulis juga keliling sama dengan 4 dikali S atau 4 dikali sisi. Luas persegi KLMN dihitung dengan menjumlahkan semua petak di dalam persegi tersebut. Dari gambar terlihat jumlah semua petak persegi KLMN adalah 16. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, jadi luas persegi KLMN adalah 16 persegi satuan atau 16 petak satuan. Panjang sisi persegi KLMN adalah 4 petak. Luas KLMN sama dengan, kita bisa dengan menjumlahkan semua petak-petak pada setiap baris atau semua petak pada setiap kolom. Nah, di sini kita jumlahkan berdasarkan kolom ya. Kolom 1 itu untuk angka yang berwarna merah, kolom 2 angka yang berwarna hijau, kolom 3 angka yang berwarna hitam, dan kolom 4 angka yang berwarna kuning. Sehingga luas KLMN sama dengan kolom 1 ditambah kolom 2 ditambah kolom 3 ditambah kolom 4 sama dengan 4 petak ditambah 4 petak ditambah 4 petak ditambah 4 petak sama dengan 4 dikali 4 petak. Ini menggunakan sifat perkalian ya. Nah, 4 kali 4 petak ini ternyata sama dengan sisi dikali sisi, sama dengan sisi kuadrat. Jadi, luas persegi dirumuskan luas sama dengan sisi dikali sisi atau luas sama dengan sisi kuadrat. Contoh soal. Akila membeli jam dinding baru yang berbentuk persegi. Jika panjang sisi jam tersebut 30 cm, berapakah keliling dan luas dari jam dinding baru Akila? Penyelesaian. Yang diketahui apa saja anak-anak?
Ya, di sini kita tahu bahwa jam dinding baru Aquila itu berbentuk persegi. Kemudian apalagi yang diketahui? Betul sekali, panjang sisinya yaitu 30 cm. Lalu yang ditanyakan itu keliling dan luas jam dinding Aquila. Kita jawab bersama-sama. Tadi kan kita peroleh bahwa rumus luas persegi itu adalah luas sama dengan sisi dikali sisi. Di sini tadi kan sisinya 30 cm. Sehingga luas sama dengan berapa anak-anak? Ya, betul. Sehingga luasnya itu sama dengan 30 cm dikali 30 cm. Didapatkan luas sama dengan 900 cm persegi. Nah, untuk keliling, kita peroleh tadi rumus keliling adalah 4 dikali sisi. Jadi, keliling sama dengan 4 dikali. Ya, betul. Keliling itu berarti 4 dikali 30 cm. Nah, diperoleh kelilingnya adalah 120 cm. Jadi, keliling jam dinding Aquila adalah 120 cm dan luasnya 900 cm persegi. Keliling dan luas persegi panjang. Sifat-sifatnya yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Yang kedua, semua sudutnya siku-siku. Perhatikan gambar persegi panjang berikut. Persegi panjang KLMN mempunyai panjang yaitu KL sama dengan MN sama dengan 5 petak satuan. Dan lebar LM sama dengan KN sama dengan 3 petak satuan. Keliling persegi KLMN dihitung dengan menjumlahkan panjang semua sisinya, yaitu keliling sama dengan KL ditambah LM ditambah MN ditambah NK sama dengan 5 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 3 sama dengan 16 petak satuan. Nah, selanjutnya garis KL dan MN itu disebut dengan panjang. Dan LM dan KN itu disebut dengan lebar. Jadi, secara umum dapat disimpulkan bahwa keliling persegi panjang adalah keliling sama dengan panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar. Nah, keliling sama dengan kita kumpulkan atau kita dekatkan panjang dengan panjang dan lebar dengan lebar. Sehingga keliling sama dengan 2 panjang ditambah 2 lebar. Kemudian duanya kita keluarkan sehingga kita peroleh bahwa rumus keliling sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Luas persegi panjang KLMN dihitung dengan menjumlahkan semua petak di dalam persegi panjang tersebut. Nah, dari gambar sudah terlihat bahwa jumlah seluruh petak persegi panjang KLMN adalah 15 petak satuan atau persegi satuan. Ayo coba kita hitung bersama-sama apakah benar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, jadi luas persegi KLMN adalah 15 persegi satuan atau 15 petak satuan. Panjang sisi persegi panjang KLMN adalah 5 petak, sedangkan lebarnya 3 petak. Jadi,
Luas KLMN sama dengan 3 petak ditambah 3 petak ditambah 3 petak ditambah 3 petak ditambah 3 petak. Luas KLMN sama dengan 5 dikali 3 petak. Jadi, di sini kita peroleh bahwa luas KLMN itu sama dengan panjang dikali lebar. Sehingga di sini kita peroleh rumus untuk luas persegi panjang itu sama dengan panjang dikali lebar. Contoh soal. Doni memiliki lukisan baru. Lukisan Doni memiliki panjang 40 cm dan lebar 30 cm. Lalu, Doni ingin menghitung luas dan keliling lukisan tersebut. Dapatkah kamu membantu Doni untuk mencari luas dan keliling lukisannya? Penyelesaian diketahui. Yang pertama, lukisannya berbentuk apa, anak-anak? Ya, tepat sekali. Lukisan Doni berbentuk persegi panjang. Lalu, apalagi yang diketahui di sini? Ya, betul ya, bahwa panjang lukisan Doni 40 cm dan lebarnya, ya betul, 30 cm. Nah, di sini yang ditanya, luas dan keliling lukisan Doni. Kita jawab bersama-sama. Rumus luas tadi kita peroleh adalah panjang dikali lebar. Jadi luas sama dengan 40 cm dikali 30 cm. Luas sama dengan 1200 cm persegi. Kemudian kita akan mencari keliling. Rumus keliling tadi apa, anak-anak? Ya, betul. Keliling tadi rumusnya keliling sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Jadi, keliling sama dengan 2 dikali 40 cm ditambah 30 cm. Jadi, kita selesaikan dulu operasi penjumlahan yang di dalam tanda kurung. Sehingga keliling sama dengan 2 dikali 70 cm. Dan didapatkan keliling sama dengan 140 cm. Jadi, luas lukisan Doni adalah 1200 cm persegi dan kelilingnya 140 cm. Yang ketiga, keliling dan luas segitiga. Sifat-sifat segitiga tentu teman-teman juga masih ingat. Yang pertama mempunyai 3 sisi. Yang kedua mempunyai 3 titik sudut. Dan yang ketiga, jumlah ketiga sudut adalah 180 derajat. Perhatikan gambar segitiga berikut. Segitiga di atas memiliki 3 sisi, yaitu sisi 1, sisi 2, dan sisi 3. Keliling segitiga di atas sama dengan AB ditambah BC ditambah AC. Keliling segitiga di atas sama dengan sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3. Jadi, keliling segitiga dirumuskan sebagai berikut. Keliling sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi. Nah, jenis-jenis segitiga. Segitiga itu dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan sisinya, segitiga dibedakan menjadi 1. Segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi merupakan segitiga yang semua sisinya berukuran sama panjang. Yang kedua, segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki merupakan segitiga dengan 2 sisi berukuran sama panjang. Yang ketiga, segitiga sembarang. Segitiga yang memiliki 3 sisi dengan ukuran yang berbeda. Kemudian, teman-teman bisa lihat gambarnya. Yang pertama sekali, ini ada segitiga sama sisi, dilanjutkan dengan segitiga sama kaki, dan dilanjutkan dengan segitiga sembarang. Lalu berdasarkan sudutnya,
Segitiga dibedakan menjadi 1. Segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku merupakan segitiga yang mempunyai satu sudut siku-siku di dalamnya atau sudut 90 derajat. Yang kedua, segitiga tumpul. Segitiga tumpul adalah segitiga yang mempunyai sudut tumpul atau besar dari 90 derajat tetapi kurang dari 180 derajat. Yang terakhir itu adalah segitiga lancip. Segitiga lancip adalah segitiga yang semua sudutnya lancip atau kurang dari 90 derajat. Berikut gambarnya. Yang pertama itu ada segitiga siku-siku. Yang kedua itu ada gambar segitiga tumpul. Bisa dilihat sudut yang di bawah itu besar dari 90 derajat. Dan yang ketiga itu gambar segitiga lancip atau sudutnya kurang dari 90 derajat. Nah, sebelum kita menentukan luas segitiga, kita harus dapat menentukan alas dan tinggi dari segitiga. Tinggi pada segitiga adalah garis yang ditarik dari salah satu sudut dan tegak lurus dengan sisi yang di depan sudut tersebut atau pada alas segitiga. Perhatikan gambar berikut. Nah, yang dimaksud dengan tinggi itu adalah tadi garis yang ditarik dari salah satu sudut yang tegak lurus dengan sisi yang di depan sudut tersebut. Ini. Nah, itulah yang dimaksud dengan tinggi. Perhatikan lagi gambar berikut. Nah, di sini ada segitiga ABC. Di mana A kecil itu merupakan tinggi dari segitiga. Kemudian B itu merupakan alas dari segitiga dan C itu merupakan sisi miring dari segitiga. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini ada persegi panjang, di mana jika persegi panjang ABCD ini kita belah menjadi 2 menurut diagonalnya, maka akan terbentuk 2 buah segitiga siku-siku, yaitu segitiga ADB dan segitiga DBC. Nah, maka terlihat bahwa luas segitiga adalah setengah dari luas persegi panjang, sama dengan luas sama dengan setengah dikali panjang tambah lebar. Namun, di dalam segitiga, panjang persegi panjang itu sama dengan alas, dan lebar persegi panjang itu sama dengan tinggi. Sehingga, luas segitiga itu sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Perhatikan contoh soal berikut. Suatu segitiga sama sisi memiliki panjang alas 20 cm dan tinggi 10 cm. Hitunglah keliling dan luas segitiga tersebut. Penyelesaian. Tadi yang diketahui apa saja anak-anak? Ya, segitiganya berbentuk sama sisi. Dengan alasnya tadi berapa? Betul, alasnya 20 cm. Berarti kan karena ini segitiga sama sisi, berarti ketiga sisinya itu panjangnya 20 cm. Kemudian tingginya berapa anak-anak? Betul, tingginya itu sama dengan 10 cm. Nah, lalu ditanyakan di sini keliling dan luas segitiga. Kita jawab bersama-sama ya. Rumus luas segitiga itu sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Berarti luas segitiga sama dengan setengah dikali setengah dikali 20 cm dikali 10 cm. Jadi luas segitiga sama dengan 100 cm persegi. Dan keliling segitiga tadi kita dapatkan rumusnya apa? Betul sekali, keliling segitiga itu rumusnya sisi ditambah sisi ditambah sisi. Sehingga keliling segitiga sama dengan 20 cm ditambah 20 cm ditambah 20 cm. Jadi keliling segitiga sama dengan 60 cm.
Jadi, di sini kita peroleh bahwa luas segitiga adalah 100 cm persegi dan kelilingnya 60 cm persegi. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga videonya bermanfaat ya, dan semoga dapat dimengerti dengan baik. Apabila terdapat banyak kesalahan, Ibu minta maaf, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.